Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang vektor. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi vektor ya. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan nantinya ada perbandingan. Tapi untuk perbandingan kita akan bahas minggu depan saja. Nah, untuk penjumlahan vektor ya, misalkan kita punya vektor U dan vektor V-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk penjumlahan kedua vektor itu kita bisa cari menggunakan geometrik maupun analitik ya. Tapi yang sering digunakan adalah analitik. Kalau geometrik misalkan pakai aturan segitiga ya. Pakai aturan segitiga kalau kita punya U-nya ke sana, U kemudian kita punya V-nya ke sana, maka berdasarkan aturan segitiga U kemudian V ke sana gitu ya. V ini U, maka UV-nya penjumlahannya adalah ke sini. Nah, ini adalah penjumlahan U plus V. Ya, ini misalkan titik A, B, titik C. Ini berdasarkan geometrik aturan segitiga. Nah, tapi yang sering kita gunakan adalah menggunakan cara aljabar atau analitik. Seperti ini. Misalkan kita punya vektor U, kita punya vektor U-nya AB, kemudian vektor V-nya CD gitu ya. Di R2 ini ya, ruang dimensi 2. Maka penjumlahan vektor U dan vektor V adalah menjumlahkan masing-masing elemen yang bersesuaian. Jadi A dengan C dijumlahkan, kemudian B dengan D. Nah, atau bisa tuliskan di sini U tambah V sama dengan AB plus CD. Berarti A plus C gitu ya. Kemudian B plus D. Atas tambah atas, bawah tambah bawah ya. Atas tambah atas, bawah tambah bawah. Seperti itu. Begitu pula dengan R3. Ketika penjumlahannya, kan bedanya cuma kalau R2 ya, cuma ada 2 elemen gitu. Kalau R3 berarti ada 3 elemen. Berarti atas tambah atas, tengah tambah tengah, bawah tambah bawah. Seperti itu. Berikutnya sifat-sifat penjumlahan vektor. Yang pertama, berlaku sifat komutatif ya. Berlaku sifat komutatif artinya ketika vektor U dijumlahkan dengan vektor V, itu hasilnya akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Jadi mau yang U duluan atau yang V duluan, yang di depan, itu hasilnya sama ya. Contoh, misalkan U-nya adalah 1, 2, V-nya 3, 4. Maka U tambah V kan sama dengan 1, 2 tambah 3, 4. Sama dengan 1 tambah 3 gitu ya. 2 tambah 4. Sama dengan 4 tambah 6. 1 tambah 3, 4. 2 tambah 4, 6. Gitu ya. Atau kebalikannya, misalkan V dulu baru U. Nanti hasilnya pasti sama ya. 3, 4 tambah 1, 2. Berarti 3 tambah 1, 4 tambah 2. 3 tambah 1 berapa? 4. 4 tambah 2, 6. Sama ya, ini dua hasilnya sama. Artinya ini ya, berlaku sifat komutatif ya. Komutatif. Oke, berlaku sifat, ini komutatif namanya. Artinya urutan tidak mempengaruhi hasil. Oke. Kemudian yang kedua berlaku sifat asosiatif. Ya, ketika U ditambah V, U tambah V dulu yang kita kerjakan baru ditambah W, itu sama aja dengan cara yang belakang dulu yang kita jumlahkan, yaitu V sama W-nya kita jumlahkan dulu baru kita jumlahkan dengan U, itu hasilnya sama. Kemudian terdapat vektor 0. Vektor 0 itu adalah vektor yang elemen-elemennya 0. Vektor yang elemen-elemennya 0. Elemennya gitu ya, 2 kali elemen-elemennya itu sama dengan 0 gitu ya, sama dengan elemen-elemennya 0. Jadi vektor 0 itu contohnya di R2 adalah 0, 0. Berarti kalau di R3 0, 0, 0, ada 3 gitu ya. Itu vektor 0. Nah, kalau misalkan vektor 0 dijumlahkan dengan vektor sembarang vektor gitu yang bukan 0, maka hasilnya pasti vektor itu sendiri. Misalkan 0, 0 tambah 2, 3. 0 tambah 2 ya 2, 0 tambah 3 ya 3, ya kan? Jadi setiap vektor 0 dijumlahkan dengan sembarang vektor ya hasilnya sembarang vektor itu sendiri. Ya, jadi seakan-akan tidak dijumlahkan dengan apa-apa gitu ya. Kemudian, untuk setiap vektor U terdapat vektor V sehingga U tambah V sama dengan 0. Artinya, terdapat inverse ya. Terdapat vektor V-nya adalah inverse dari vektor U. Ya, inverse dari penjumlahan adalah pengurangan, negatif U. Jadi V-nya adalah negatif U yang menyebabkan penjumlahannya menghasilkan vektor 0. Ini adalah sifat-sifat dari penjumlahan vektor. Kemudian pengurangan vektor. Nah, ini ya, untuk pengurangan vektor itu sebenarnya sama aja kayak penjumlahan vektor ya. Cara mengerjakannya juga sama. Kita punya vektor U-nya ke sana.
Ini vektor U, kemudian vektor V-nya berarah ke atas. Nah, U tambah V itu kan jadinya tadi segitiga ya. Tapi kalau negatif V, sorry, gini. Saya hapus dulu ya. Gini. U dikurang V, ini kan sama aja dengan U ditambah negatif V. Benar ya? U dikurang V sama dengan U ditambah negatif V. Maka, V yang tadinya arahnya ke atas, negatif itu kan berarti lawannya. Berarti dia arahnya jadi ke bawah. Inilah negatif V. Gitu ya. Atau secara analitik, seperti ini. Kalau kita punya vektor U-nya AB, vektor V-nya CD, maka pengurangannya adalah tinggal atas kurang atas, bawah kurang bawah gitu ya. A dikurangi C, B dikurangi D. A min C, B min D. Gitu ya. Begitu pula dengan R3, ya berarti atas kurang atas, tengah kurang tengah, bawah kurang bawah. A min D, B min E, C min F. Ini ya. Seperti yang kemarin, kita punya vektor AB. Kemarin kan seperti itu ya. Rumusnya adalah kalau vektor AB berarti yang belakang dikurangi yang depan ya. Huruf yang belakang dikurangi yang depan. Berarti B min A. Nah, ya udah. Berarti tinggal misalkan B-nya adalah 1, 2. A-nya adalah 0, 4. Udah tinggal dikurangi aja. Jadi 1 min 0 gitu ya. 2 min 4 gitu ya. Berarti 1, 2 kurang 4 adalah min 2. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk pengurangan. Nah, sekarang adalah perkalian bilangan skalar dengan vektor. Perkalian bilangan skalar, perkalian skalar atau disebutnya ya. Skalar ini maksudnya adalah sembarang bilangan, elemen bilangan real. Jadi misalkan 2 atau 3 gitu. Bukan perkalian vektor dengan vektor ya, tapi perkalian bilangan. Nah, misalkan kita punya di sini kita punya vektor vektor V dan suatu bilangan M. Misalkan bilangan itu misalkan 1, 2, 3 atau setengah atau seperempat ya. Dikalikan dengan vektor V. Maka itu sama aja dengan mengalikan bilangan tersebut dengan masing-masing elemen di vektornya. Yaitu perkalian skalar M dengan vektor V adalah M dikali X dikali M dikali Y ya. M dikali X, M dikali Y. MX, MY gitu ya. Ini juga sama. Kalau di R3 juga sama, berarti M dikali yang atas, M dikali yang tengah, M dikali yang bawah. Contohnya gini. Kita mau cari misalkan M-nya adalah 2 gitu ya. Kemudian vektor V-nya adalah 1, 4, 0 gitu ya. Maka perkalian skalar antara vektor M dengan vektor V, ini simbolnya titik biasanya, adalah 2 dikali vektor 1, 4, 0. Sama dengan berupa vektor lagi. 2 kali 1. Atau sini tulis deh. 2 kali 1. 2 kali 4. 2 kali 0. Ya, jadi masing-masing elemen ini dikalikan dengan 2 yang depan. 2 kali 1 berapa? 2. 2 kali 4, 8. 2 kali 0, 0. Kayak gitu ya. Nah, kemudian sifat-sifat dari perkalian skalar adalah sebagai berikut. Penjumlahan kedua vektor, ya, plus minus penjumlahan maupun pengurangan, dua buah bilangan apabila dijumlahkan atau dikurangi lalu dikalikan dengan vektor, itu hasilnya sama dengan bilangan M dikali dengan vektor U plus minus bilangan N dikali vektor U. Artinya, dia berlaku sifat distributif ya. Ini kan dikalikan kali silang jadinya. U dikali M, U dikali N. Berlaku sifat distributif gitu ya. Kemudian ini juga sama, suatu bilangan M dan N dikalikan lalu dikalikan dengan vektor U, maka nilainya sama dengan jika vektor N dulu yang dikalikan dengan vektor U, bilangan N dulu yang dikalikan dengan vektor U, baru dikali bilangan M. Gitu ya. Kemudian ini juga sama, apabila bilangan M dikalikan dengan penjumlahan atau pengurangan vektor, maka hasilnya sama aja hasil dari penjumlahan atau pengurangan bilangan dengan masing-masing vektor. Jadi M dikali U, M dikali V gitu ya, kali silang lagi. Kemudian ini ada elemen satuan. Elemen satuan itu 1 maksudnya di sini ya. Bilangan skalarnya 1. 1 itu dikalikan dengan vektor apapun, itu pasti ya vektor apapun gitu ya. Oke. Contohnya ini, langsung aja ke contoh biar lebih paham. Kita punya vektor A-nya 2,3, kemudian B-nya min 1,4 dan C-nya 5,1. AB adalah U, BC adalah V. Tentukan W dengan ketentuan berikut. Oke. Berarti yang diketahui koordinat ya. Yang diketahui adalah koordinat. Berarti di sini kita diketahui A-nya 2,3, kemudian B-nya min 1,4, kemudian C-nya 5,1. Ini koordinat.
Karena pakai koma ya, ingat ya, kalau koordinat pakai koma ini anak-anak masih banyak yang salah cara menuliskan vektor. Kalau menuliskan vektor itu nggak pakai koma, ada juga kemarin yang nulisnya kayak gini. Misalkan vektor A, AB, misalkan vektor AB adalah gini, 1, 4. Nggak pakai per ya, ini pecahan dong jadinya. Seharusnya apa? AB adalah 1, 4, nggak ada pernya gini ya. Masih banyak yang salah cara menuliskan vektor. Oke. Nah, berarti ini kan udah gitu kalau vektor itu ada tanda garisnya di atas ya. Berarti vektor A-nya kita punya, tinggal tuliskan aja ulang. 2 yang depan jadi di atas, yang belakang jadi yang bawah. Gitu ya. Ingat-ingat loh anak-anak. Dan ini min 1, 4 gitu ya. Yang depan jadi atas, yang belakang jadi bawah. Vektor C-nya adalah 5, 1. Gitu ya. Nah, kita mau nentuin vektor U dulu. Vektor U di sini diketahui adalah sama dengan AB. AB. AB itu rumusnya apa? Ingat, yang belakang dikurangi yang depan. Berarti yang B dikurangi yang A. B-nya adalah min 1, 4. Dikurangi A-nya adalah 2, 3. Nah, berarti sama aja min 1 dikurangi 2 gitu ya. Kemudian 4 dikurangi 3. Jangan lupa ditulis, karena ntar suka keliru anak-anak. Min 1 dikurangi 2. Akhirnya min 3. Punya utang 1, utang lagi 2. Berarti utangnya nambah jadi 3. Ya. Min 1, min 2 itu sama aja 1 tambah 2 itu hasilnya negatif. 4 dikurangi 3. 4 kurangi 3 adalah 1. Nah, ini vektor U-nya. Nah, sekarang kita cari vektor V. Vektor V-nya adalah BC. Nih ya, sini. Vektor V itu sama dengan BC, vektor U itu sama dengan AB. Berarti V sama dengan BC. BC itu apa? Itu sama aja C dikurangi B. Masukkan C-nya. C-nya adalah tadi apa nih? 51 ya. 51 dikurangi vektor B-nya. Vektor B-nya adalah min 1, 4. Berarti di sini sama dengan 5 dikurangi negatif 1 ya. Jangan lupa ditulis. Biasanya kalau yang ini ada min di belakangnya suka bingung anak-anak. Suka salah hitung. 5 dikurangi negatif 1. Berarti nanti jadinya penjumlahan gitu ya. Kemudian 1 dikurangi 4. 5 dikurangi negatif 1. Sama aja 5 tambah 1. 6. 1 kurang 4 min 3. Ya, 1 kurang 4 adalah min 3. Ini vektor V dan vektor U. Atau saya tuliskan dulu di sebelah sini. Nanti takutnya nggak muat akan saya hapus. Kita dapat vektor U-nya adalah min 3, 1. Kemudian vektor V-nya, ini V ya, ini U. 6 min 3. Ya, 6 min 3. Min 3, 1, 6 min 3. Sekarang kita cari yang A dulu. Kita garisin ya. Nah, yang A itu yang ditanyakan adalah vektor W. Yang mana vektor W ini adalah perkalian skalar 2 dengan vektor U ditambah dengan vektor V. Masukkan 2 kita tuliskan, terus tuliskan vektor U-nya. Vektor U-nya apa? U tadi mana? Nih, ini ya. Ini ya, min 3, 1. Jadi min 3, 1. Ditambah V-nya ini. Ini V-nya ya. 6 min 3. Nah, ingat tadi perkalian skala tinggal kalikan aja. Depan kali atas, depan kali bawah. 2 kali min 3 atau tulis deh biar nggak bingung. Nah, kita harus tulis caranya aja deh. 2 kali 1 ditambah 6 min 3. Kerjakan dulu yang perkalian 2-nya dulu. 2 kali min 3, oh berarti min 6 gitu ya. 2 kali min 3 adalah min 6. 2 kali 1 adalah 2. Ditambah 6 min 3 gitu ya. Tinggal masukkan lagi. Min 6 ditambah terus 6. Kemudian 2 ditambah ini, min 3. Nah, mudah ya. Vektor tuh mudah. Min 6 tambah 6, 0. 2 dikurangi 3, min 1. Ya, 2 kurang 3 adalah min 1. Nah, ini kan 2 ditambah negatif 3. Artinya dia punya uang 2.000 nih. 2 gitu, uangnya 2. Punya utangnya 3. Berarti kan kurang 1 gitu kan. Berkurang 1. Nah, gitu. Kurang 1 duitnya. Nah, ini 0 min 1. Itu vektor W yang pertama. Oke, kita tuliskan di sini. Nanti ini mau kita hapus. Ini hasilnya adalah 0 min 1. Oke. Nah, terus ini kita hapus dulu ya. Kita kerjakan yang B sekarang. Nah, kita kerjakan yang B. Ya, salah ya saya.
W-nya, salah. W min 2U itu sama dengan U min 2V. Nah, kalau ini kayak gimana, Bu? Kalau ini, kita kan mau disuruhnya nyari vektor W, tetap ya, tetap vektor W. Berarti yang selain W kita pindahkan ke kanan ya. Yang ada WW-nya kita pindah ke kiri, selain W kita pindah ke kanan. Sini deh. Yang ada W, pindah kiri. Pindah ke kiri, selain W ke kanan. Nah, berarti ini udah ada W kiri tetap, yang nggak ada W pindah ke kanan. Ini pindah ke kanan ya, tapi kita tuliskan dulu ini. U min 2V. Ini pindah nih, yang tadinya negatif pindah ruas jadi plus ya, jadi positif. Oke. Nah, berarti dari sini W-nya sama dengan, ini sebenarnya langsung bisa nih. 1 ditambah 2 berapa? Ini kan U ya. Kita pindahin dulu deh U, 2U-nya pindah ke depan dulu, 2U gitu ya. Dikurangi 2V. W sama dengan U tambah 2U, berarti 3 ya. 3U min 2V. Udah tinggal masukin. 3 dikali U-nya berapa? U-nya adalah ini, min 31. Dikurangi 2 kali V-nya adalah 6 min 3. Ini V-nya ya, ingat-ingat. Berarti tinggal dikalikan. 3 kali min 3, min 9. Langsung aja ya, saya nggak tuliskan lagi. 3 kali min 3 adalah min 9, 3 kali 1 adalah 3. Dikurangi 2 kali 6. 12, 2 kali min 3, jadi positif ya, min kali min kan jadi positif. Oh enggak, minnya kan biarin di sini, oke. 2 kali min 3, min 6. Minnya kan tetap ya, sini pakai min di sini. Jadi tinggal 2-nya aja, 2 kali 6, 2 kali min 3. Berarti dari sini, min 9 dikurangi 12, 3 dikurangi min 6. Min 9 min 12, berarti jadi min ya. Utang 9, utang 12 sama aja ditambah. 9 tambah 12 adalah 21. 3 min ketemu min jadi plus nih, jadi penjumlahan. 3 tambah 6 jadi 9. Ini jawabannya untuk yang B. Oke. Nah, untuk yang C juga ini dihapus dulu. Oke. Yang C juga sama. Kita punya W ditambah 3U sama dengan V min 2W. Sama kayak tadi ya, W semua pindah ke kiri. Pindah ke kiri. W yang ini nih pindah ke kiri. Berarti yang tadinya negatif jadi plus 2W sama dengan ini V. Ini 3U-nya pindah jadi min ya. Positif jadi min 3U. Oke, saya kasih keterangan pakai warna lain. Warna lain warna apa ya? Putih berarti ya. Ini 2-nya pindah ke sini gitu ya. Kemudian 3U-nya pindah ke sini. Ya, 2W pindah ke sini, 3U pindah ke sini. Sama dengannya tetap di tengah. Nah, W tambah 2W berarti 3W gitu ya. Sama dengan V min 3U. Nah, tapi kan kita mau carinya W. Yang mau kita cari adalah W. Berarti W sama dengan 3-nya pindah. Karena ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Saya tulis lagi. 3 pindah. Karena perkalian, karena kali gitu ya, perkalian, pindah jadi pembagian. Jadi bagi atau per ya, bagi atau per. Ini pindah, berarti 3-nya pindah jadi V min 3U per 3. W-nya sama dengan, ini kan per 3 sama aja sepertiga gitu loh ya. Dikali kan per 3 sama sepertiga kan. Per 3 dikali V min 3U. Nah, hitung deh. Sepertiga masukin, kemudian V-nya masukin. V-nya adalah 6 min 3, 6 min 3, dikurangi 3 kali min 3, 1. Nah, berarti sama dengan W sepertiga. Di sini 6 min 3, min 3 kali min 3, min 9. 3 kali 1, 3. Oke, saya naikkan lagi ke atas. W sama dengan sepertiga, tinggal langsung aja. 6 dikurangi min 9. Kemudian ini min 3 ya. Min 3, kemudian ini 3.
sama dengan sepertiga 6 ditambah 9 jadi 15. Min 3, min 3, min 6. Gitu ya. Ini kan min jadi plus. Ini punya utang, nambah utangnya. Oke, jadi sepertiga. Nah, ini langsung dihitung, Deng. Langsung dihitung ya. Langsung dihitung sepertiga kali 15. Ya, berarti jadinya 15 kali 1 kan. 15 kali 1, 15 per 3. Per 3 gitu ya. Min 6 kali 1, min 6 per lagi 3. Nah, gitu ya. Oke, harus paham loh. 15 bagi 3, per itu kan bagi. 15 bagi 3, 5. 6 bagi 3, 2. Min 2 gitu ya. Ini jawabannya. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Untuk pertemuan kali ini sampai operasi vektor. Minggu depan baru perbandingan vektor. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang bertanya silahkan melalui WhatsApp atau di Google Classroom ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.